Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat YouTube di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Dimanapun saja Anda berada, apa kabar Anda pada malam hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Dukung terus channel saya dengan mengklik tombol subscribe, di like, di share, dan dibagikan videonya kepada semua teman-teman Anda. Dan jangan lupa juga untuk ditonton semua video-videonya. Untuk Anda yang menginginkan solusi terhadap kejahatan PCS, saya sudah menyiapkan ratusan video di channel YouTube saya ini. Isinya tentang penipuan pemerasan video polsek atau PCS. Itu pembahasan dari A sampai Z, termasuk pada poin video yang berkaitan dengan tentang bagaimana cara menyelamatkan diri atau melepaskan diri dari jeratan ancaman pemerasan PCS. Jadi untuk mendapatkan solusi atas masalah PCS Anda, saya sangat menyarankan Anda untuk bisa mendapatkannya di video-video saya, dan dengan disimak secara seksama dan dilakukan langkah-langkah yang ada di atau disarankan di video-video saya tersebut. Insya Allah Anda akan mendapatkan solusinya, dan semoga insya Allah juga masalah PCS Anda akan selesai. Video kali ini saya ingin menyampaikan sebuah cerita tentang penipuan dan pemerasan PCS. Jadi memang konten saya khusus spesial untuk membahas tentang penipuan online, pemerasan modus PCS atau video polsek. Jadi ada seorang korban yang chat ke saya untuk meminta bantuan konsultasi terkait permasalahan VCS-nya. Dan ini tidak hanya terjadi pada si korban ini saja, tapi sudah banyak ratusan korban yang mengalami kejahatan online modus seperti yang diceritakan oleh salah satu korban kepada saya. Jadi korban ini adalah seorang wanita single yang sudah lama hidup sendiri dan tentunya ingin sekali memiliki pasangan hidup. Yang namanya wanita single tentu sangat menginginkan adanya pendamping dalam hidupnya. Tapi bukan berarti dia perempuan single itu tidak memiliki kekasih. Banyak juga yang single itu sudah memiliki kekasih, namun masih ingin berusaha mencari jika ada memang yang terbaik. Jadi menurut saya itu sah-sah saja ketika seseorang wanita yang single dia sudah memiliki calon atau pacar atau kekasih, namun dia masih ingin mencari pandangan pria lain untuk pendamping hidupnya yang mungkin
lebih baik dari yang dia miliki saat ini, itu sih sah-sah saja. Karena menikah itu adalah satu hal yang perlu seleksi, perlu pemikiran, perlu adanya penilaian yang luar biasa, sehingga diharapkan bisa cukup sekali dalam pernikahan. Maka selalu mencari yang terbaik untuk pasangan hidup. Nah, korban ini berkenalan dengan seseorang pria di media sosial. Pria ini mengaku sebagai seorang duda dan dia bekerja di pertambangan minyak lepas pantai, katakanlah di daerah Batam. Dan pria ini yang mengaku duda ini menginginkan si wanita ini untuk dijadikan sebagai istrinya, karena dia mengaku sudah menduda cukup lama dan ingin sekali memiliki pendamping. Sehingga terjadilah komunikasi di antara keduanya. Hari ke hari terjalin komunikasi hingga akhirnya sampailah pada hubungan asmara. Si wanita ini belum menyadari kalau sebenarnya pria yang berkenalan dengan dia itu adalah salah satu orang penjahat online, yaitu penjahat modus VCS, video call sex. Singkat cerita, si pria dengan lemah lembut, dengan manis, dengan tutur kata yang sopan, memperlakukan si wanita dengan baik, sehingga menaruh simpati yang sangat luar biasa dari si wanita. Si pria mengatakan bahwa dia ingin melimpahkan semua gajinya selama di pertambangan untuk si wanita. Jadi dengan alasan bahwa semua gaji para pekerja di tambang lepas pantai itu harus masuk ke rekening istrinya. Dia tidak diperbolehkan masuk ke rekening sang suami. Maka si pria tersebut meminta pada si wanita untuk mengirimkan nomor rekening si wanita itu untuk dititipkan semua gajinya yang puluhan ribu dolar, ratusan dolar mungkin ya, untuk dititipkan atau ditransfer ke rekening si wanita tersebut. Maka si wanita diminta untuk mengirimkan nomor rekening kepada si pelaku. Tak lupa juga si pria tadi meminta diminta data-data si korban, si cewek ini, berupa KTP dengan alasan untuk didaftarkan di perusahaan tempat dia bekerja di tambang minyak lepas pantai itu, untuk didaftarkan sebagai calon istri. Nah, itu katanya ya. Nah, dengan adanya perkataan dan pernyataan dari pelaku, si pria bekerja di tambang lepas pantai ini, itu membuat si wanita terbuai. Seolah-olah dia merasa yakin bahwa inilah yang akan menjadi calon suaminya. Sehingga apapun yang dimintakan oleh si pelaku itu dipenuhi oleh si wanita tersebut. Hingga sampai pada saatnya terjadilah VCS, video call sex, yang memang sudah merupakan salah satu tujuan dari si pria yang mengaku sebagai pekerja tambang ini. Nah, karena sebenarnya dia adalah pelaku kejahatan VCS yang mengaku-ngaku saja sebagai pekerja tambang minyak di lepas pantai.
sehingga terjadilah PCS di antara keduanya atas dasar permintaan dari si lelaki. Sampai sejauh itu pun si wanita tidak menyadari kalau dia sedang masuk dalam perangkap jebakan penipuan hingga akhirnya nanti adalah pemerasan bermodus PCS. Nah, setelah terjadi PCS maka sudah pasti pelaku merekam adegan PCS tersebut menggunakan rekam layar atau screen saver, rekam layar, sehingga terekamlah adegan PCS tersebut di mana si wanita dalam posisi tanpa busana. Artinya bagian-bagian vital si wanita ini terlihat dan terekam kamera layar yang merupakan rekayasa atau trik dari pria sebagai pelaku PCS ini tadi. Setelah itu, selang beberapa hari berikutnya, aksi pemerasan mulai dilakukan oleh si pria tersebut. Nah, ini si wanita belum menyadari ya kalau dia sudah masuk dalam perangkap jebakan penjahat PCS online. Jadi si pria mengatakan pada si wanita dia akan mengajukan cuti. Nah, ini biasanya dia setelah dapat itu PCS dia alasannya mau cuti. Dia ingin mengajukan cuti sekaligus nanti akan mentransfer seluruh gajinya ke rekening si cewek tadi karena dia sudah punya rekeningnya. Dia akan cuti dan akan menemui si wanita dan akan segera melamar untuk dijadikan istri. Tentunya si wanita ini sangat senang sekali dengan rencana dan niat si pria tersebut. Ya, sehingga sampai cuti itu saja yang kata si pria itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Si wanita pun siap untuk meminjamkan uang karena si pelaku ini mengatakan bahwa untuk mengurus cuti ini ada biaya, jumlahnya cukup banyak, puluhan juta ya, ada yang belasan juta, ada yang puluhan juta. Nah, sehingga si pria mengatakan kepada sang kekasihnya ini, si wanita tersebut, untuk meminjam uang untuk mengurus cuti dan akan dikembalikan setelah cuti diterima dan secara otomatis semua gaji akan masuk ke rekening si wanita tersebut. Itu kata si pelaku atau si pria tadi. Oleh karena sudah terjalin asmara dan si wanita pun sudah merasa yakin bahwa si pria ini adalah calon suaminya yang akan pulang untuk menikahinya, dan untuk mengurus cuti itu dibutuhkan biaya, maka si wanita pun memenuhi permintaan si pria untuk mengirimkan sejumlah uang untuk mengurus cutinya. Nah, ini hati-hati ya, kalau sudah ada minta uang untuk ngurus cuti, ngurus ini, ngurus itu, nah itu sudah pasti nah pelaku PCS. Oke, setelah dikirimkan uang tersebut, akan muncul lagi permintaan si pria tersebut bahwa cutinya sudah diproses. Selanjutnya dia akan segera menemui si wanita tersebut, namun ada kendala di transportasi. Ini transportasi ini minta uang lagi nih, karena kata si pria transportasi yang bisa digunakan untuk keluar dari area lepas pantai itu hanya menggunakan helikopter. Jadi untuk itu si pria pun kembali meminjam uang kepada si wanita itu untuk biaya transportasi menyewa helikopter. Bisa dibayangkan berapa juta, berapa belasan atau puluhan juta untuk menyewa sebuah helikopter.
Oke, oleh karena si wanita tadi sudah sangat-sangat yakin dan percaya dengan si pria tadi, akhirnya tetap mengirimkan uang untuk calon suaminya agar bisa segera meminang dan melamarnya menjadikan istrinya. Dikirimkan kembali uang berikutnya untuk transportasi pulang untuk menemui dan menikahinya. Masih belum sadar si wanita ini ya, kalau itu adalah jebakan penipuan. Selanjutnya, selang beberapa hari kemudian, si pria beralasan lagi, helikopter sudah dipesan, tinggal berangkat, namun masih ada biaya PPh, pajak gajinya harus dibayar. Pajak gaji harus dibayar dan dia tidak pegang uang, karena uangnya nanti gajinya akan ditransfer, maka dia tidak punya uang cash. Sehingga kembali dia meminjam kepada korban sejumlah uang lagi untuk biaya pajak gajinya yang belasan juta juga. Akhirnya si wanita ini kehabisan uang. Dia sudah nggak ada uang lagi. Namun si pria ini tidak mau tahu, gitu loh. Dia dengan bahasa halus terus meyakinkan si wanita ini bahwa dia tidak akan berbohong kalau nanti sudah dibayar pajak gajinya, maka semua gajinya yang ratusan juta itu akan masuk ke rekening si wanita tersebut. Ya, diminta untuk mencari, disuruh mengupayakan mencari uang tersebut. Lambat laun si wanita tidak mampu dan mulai berpikir sehat. Baru muncul logika cerdasnya. Baru muncul hati nuraninya bahwa dia seolah-olah merasa seperti ditipu. Ya, tapi walaupun terlambat nggak apa-apa, daripada lebih jauh. Namun uang sudah puluhan juta sudah terkirim ke pelaku itu, sehingga dia mengatakan tidak sanggup, tidak punya uang, dan tidak bisa mencarikan uang kemanapun. Nah, di sini pelaku mulai memainkan senjata pamungkasnya, yaitu ancaman penyebaran PCS yang telah direkamnya beberapa hari yang lalu. Jadi dengan ancaman jika uang tidak disediakan, dengan saya tidak bisa pulang, maka video PCS yang direkam pelaku itu akan disebarluaskan ke media sosial. Dari situlah si wanita merasa bahwa dia telah ditipu dan saat ini dia sedang dalam pemerasan pelaku PCS. Dengan rasa takut kalau sampai PCS itu disebarkan ke media sosial, ada rasa malu, aib yang sangat merusak nama baik dia dan keluarga, dan dia terus berusaha bagaimana untuk mencari uang untuk memenuhi permintaan si pelaku, si pria ini, agar video PCS-nya tidak sebarluaskan. Jadi yang tadinya lembut, kasih sayang, perhatian, sekarang berbalik menjadi seperti setan, seperti iblis yang kasar, memaki-maki si wanita ya dengan kata-kata yang tidak terpuji. Intinya dia harus segera siapkan uang, kalau tidak maka akan disebarluaskan video tersebut. Nah, dari situlah sudah benar-benar yakin si wanita ini bahwa dia sedang dalam proses pemerasan pelaku PCS. Tersadarlah si wanita ini, namun uang sudah puluhan juta terkirim. Tapi apa boleh buat, dia harus berani mengambil langkah untuk menyelamatkan hidupnya ke depan. Karena ternyata yang dihadapi dia selama ini, yang dianggap dia bakal menjadi calon suaminya, yang ternyata dia adalah seorang pekerja tambang di
bekerja tambang di laut lepas, ternyata hanya seorang codot, seorang pelaku penipuan modus PCS yang bukan siapa-siapa, sehingga sulit bagi si wanita untuk menerima ancaman-ancaman yang diberikan oleh pelaku si pria ini kepada wanita tersebut dengan ancaman-ancaman penyebaran kalau dia tidak segera menyiapkan uang. Ya, dalam posisi situasi yang tidak tenang, hampir mendekati depresi, stres yang cukup tinggi, tidak tahu harus bercerita dan mencari solusi kemana, si wanita ini kebingungan, ya, karena ancaman terus datang bertubi-tubi. Dan alhamdulillah pikiran cerdasnya muncul, pikiran sehatnya muncul, maka si wanita ini mencoba untuk searching di YouTube tentang peristiwa-peristiwa yang seperti yang dia alami. Dan alhamdulillah dia menemukan channel Johan Chandra Dinata. Maka terjadilah konsultasi di antara kami, dan saya berikan saran, saya berikan langkah seperti yang ada di video saya, dan juga seperti apa yang saya sampaikan pada para korban yang konsultasi dengan saya. Dan alhamdulillah akhirnya si wanita bisa selamat dari ancaman, dari jebakan pelaku PCS. Hingga saat ini tidak ada lagi informasi selanjutnya dari si wanita ini kepada saya. Namun saya pastikan bahwa si wanita tersebut telah aman dari cengkeraman ancaman teror penyebaran video PCS oleh penjahat PCS online. Dan artinya sampai detik ini pun bahwa video tersebut tidak pernah disebarkan di mana-mana. Kesimpulannya adalah bahwa ancaman penyebaran PCS itu hanya bersifat gertakan belaka. Nah, itu bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan indikator atau tanda-tanda, ciri-ciri kalau Anda berteman dengan seseorang di media sosial yang mengaku sebagai pekerja tambang minyak di lepas pantai, ya, yang akan mengajukan cuti terus minta uang cuti. Nah, itu sudah dipastikan adalah pelaku kejahatan PCS, ya, yang saat ini bermacam-macam modusnya. Salah satunya ya ini, mengaku seorang pria, dia mengaku duda bekerja di tambang minyak lepas pantai, itu untuk mengelabui korban agar mau percaya pada dia, sehingga proses kejahatan pemerasan itu bisa sukses. Hati-hati untuk selanjutnya pada kita semua. Saya hanya berpesan bahwa hindari pertemanan melalui media sosial. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga yang singkat ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa lebih berhati-hati dalam menerima pertemanan dengan siapapun di media sosial. Kita lebih menguatkan iman kita, kita lebih meyakinkan diri bahwa kita bisa melakukan yang terbaik untuk diri kita khususnya dan untuk orang lain pada umumnya. Tetap semangat dan salam cerdas dari channel YouTube Johan Chandra Dinata. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, di like, di share, tonton semua video-videonya dan bagikan kepada semua teman-teman Anda. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan saya,
Nomor handphone atau nomor WhatsApp saya ada di kolom deskripsi.